Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bis-sidqi bil aqwali wal af'al wa asna 'ala as-sadiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdal man nataqa wa qala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairin sahbin wa al. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Shadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan afiat, dan terutama nikmat iman dan Islam. Oleh karena itulah rasa syukur kita hendaknya marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa seperti itulah yang insyaallah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia, selamat dunia akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema menjaga akidah Islam guna meraih kehidupan bahagia, selamat dunia akhirat. Berbicara dari ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka dia diberi petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang bawa keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berbicara dari ayat inilah hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada akidah Islam kita yang kuat, jangan mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itulah sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru yang terkadang umat Islam terbawa oleh kegiatan-kegiatan yang bisa terkadang menyimpang dari aturan Allah, apalagi menyangkut akidah. Oleh karena itu, khatib ingin mereview bagaimana ketika Rasulullah pada tahun 2 Hijriah di Madinah, umat Islam semakin banyak bertambah, sehingga bagaimana cara memanggil orang sholat. Dalam musyawarah pada saat itu ada yang mengusulkan, ya Rasul, untuk memanggil orang sholat menyalakan api agar bisa dilihat asapnya. Tapi ada yang ngetuk, bahasa kitanya, itu mah orang Majusi menyembah api. Kemudian ada yang mengusulkan, ya Rasul, membunyikan trompet. Kemudian yang bilang, kalau trompet itu tradisi Yahudi. Kemudian yang lain, kalau begitu membunyikan lonceng. Kalau lonceng itu adalah orang Nasrani. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Singkat cerita, pada malam harinya ada 2 sahabat yang bermimpi. Yang pertama Abdullah bin Zaid, yang kedua Umar bin Khattab.
Sehingga kita dalam mimpi Abdullah bin Zaid melihat ada seseorang membawa lonceng. Kemudian Abdul bin Zaid bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah aku beli lonceng itu?" Maka orang itu bertanya, "Untuk apa?" "Untuk memanggil orang sholat." "Jangan, yang paling bagus ini saya ajarkan." "Apa itu, Tuhan?" "Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah," itulah adzan. Sampai diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu esok harinya, maka Abdullah bin Zaid yang lebih dahulu datang kepada Nabi, "Ya Rasul, semalam aku bermimpi tentang bagaimana untuk memanggil orang sholat." Maka diceritakanlah sebagaimana tadi. Maka apa kata Nabi? "Itu mimpi yang benar dan itu bagus." Tidak lama kemudian Umar bin Khattab pun datang dan ternyata sama. Umar bin Khattab pun bermimpi sama seperti itu. Oleh karena itu kata Nabi, "Abdullah bin Zaid, tolong ajari Bilal." Ajarkan, karena dialah yang suaranya lantang. Karena pada saat itu belum ada speaker. Maka Bilal lah yang mengumandangkan adzan sebagaimana dia. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, jamaah yang kami muliakan, jangan sampai terbawa oleh cara-cara dengan kaum di luar kita. Makanya Nabi katakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai atau mengikuti perilaku satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum. Nah, kembali kepada perintah Allah tadi, berpegang teguhlah kepada agama Allah dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Nah, oleh karena itu hendaknya kita senantiasa untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Untuk itulah dalam rangka melaksanakan untuk bisa tetap kuat iman takwa kita dan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam, maka harus punya kekuatan. Apa saja kekuatan yang harus kita penuhi? Yang pertama, kuatul akidah. Akidah kita harus kuat. Maka dari itulah kita diperintahkan untuk selalu beribadah dalam rangka memperkuat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai goyah. Kita sudah berikrar di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada akidah agama kita. Kemudian yang kedua, kuatul ilmu. Kita harus kuat ilmu. Kalau kita tidak berilmu, maka sulit untuk meraih baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Makanya Nabi katakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, bahagia dunia, maka dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki dunia akhirat, maka dengan ilmu. Inilah yang. Bahkan Allah memberikan satu kemuliaan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah mengangkat derajat hamba Allah yang beriman dan berilmu. Oleh karena itulah kita senantiasa untuk berilmu, dalam hal ini belajar. Untuk anak-anak kita dorong untuk tetap belajar yang bisa di lembaga pendidikan Quran. Bagi kita bagaimana? Kita bisa belajar mungkin melalui dengan majlis taklim, dengan mendengarkan tausiah ataupun banyak membaca. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena menuntut ilmu tidak terikat waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian yang ketiga, kuatul ibadah. Kita harus kuat ibadah. Oleh karena itulah, sebagaimana fungsi tujuan manusia dicipta oleh Allah adalah untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Karena itulah kita hendaknya senantiasa beribadah dan kuat beribadah, semangat. Nah, oleh karena itulah Nabi ajarkan bahwa untuk dunia dan ibadah kita diperintahkan untuk semangat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah kamu untuk meraih dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramal ibadahlah kamu dengan sungguh-sungguh seolah-olah esok akan mati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kuatul mal. Nah, ini yang tadi sudah Habib singgung. Kita mencari dunia. Kenapa? Kalau kita miskin, pasti akan lemah. Dan kita perlu tahu bahwa hidup perlu harta. Dalam hal ini ada emak, makanya kuatul mal. Kita tidak boleh malas dan kita diperintahkan untuk mencari dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatus shalah fantazirus sa'ah. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu sudah selesai menunaikan sholat, fantasiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Makanya di samping ibadah perlu dunia. Karena dunia ini juga menjadi bekal hidup kita di alam dunia ini. Tapi jangan lupa ibadah untuk akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kuatul jamaah. Artinya kekuatan di antara kita bersatu. Tidak boleh kita bercerai-berai. Manakala kita bercerai-berai, kita akan lemah. Oleh karena itu umat Islam harus bersatu, disatukan dengan akidah kita. Makanya jangan sampai kita berpecah belah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya, wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Sekalipun maaf ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengadu domba untuk bercerai-berai, tapi jangan kita terpancing. Hendaknya kita selalu diam dan kita tetap bersatu. Manakala kita bersatu, insya Allah kita akan dapat melaksanakan akidah Islam yang dalam kehidupannya dan bisa meraih kehidupan yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kehidupan dunia yang baik, yang sejahtera, yang bahagia, dan anugerahkan pula ya Allah kehidupan akhirat yang selamat, yang bahagia, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman takwa kita, kekuatan lahir batin kita, agar dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan keimanan, ketakwaan yang seperti itulah yang insya Allah Allah akan berikan satu keberkahan, satu kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Lau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Seandainya penduduk itu beriman dan bertakwa,
niscaya kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Semoga kita akan mendapatkan itu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu 'ala dzikrikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.